Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Brenda Rika Putri dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum dengan NIM 13120000130. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pendapat yang disampaikan oleh Thomas Hobbes mengenai kontrak sosial. Tapi saya juga akan membandingkan dengan pendapat yang disampaikan oleh John Locke. Oke, pertama-tama membicarakan relasi antara masyarakat dan negara memang tiada habisnya. Salah satu hal yang menarik adalah kenyataan bahwa kekuasaan negara dihadirkan oleh kesepakatan masyarakat. Kesepakatan inilah yang kemudian dikenal sebagai kontrak sosial. Oke, selanjutnya, negara yang berkuasa itu ternyata disokong oleh rakyatnya. Jadi wajar apabila kemudian negara dipandang sebagai institusi politik yang memperjuangkan kepentingan rakyatnya bukan segelintir kalangan saja. Nah, setidaknya di sini terdapat dua pemikir yang menjadi produk pergolakan politik sekaligus menjadi fondasi keberadaan negara modern. Siapa sih mereka? Seperti yang saya ucapkan di awal tadi, mereka adalah Thomas Hobbes dan John Locke. Walaupun mereka condong pada empirisme, tetapi mereka tentunya memiliki perbedaan asumsi mengenai konsep kontrak sosial dan negara. Hobbes melihat kontrak sosial dari kecenderungan keadaan alamiah persaingan manusia. Namun, John Locke melihat manusia dilahirkan bukan untuk bersaing, tetapi untuk mengikuti pengalaman yang terbentuk perilaku mereka. Kembali ke topik awal, sebenarnya siapa sih Thomas Hobbes? Thomas Hobbes adalah salah satu filsuf politik yang terkemuka. Dia hidup bersamaan dengan keadaan korup Inggris abad ke-17. Dia merupakan seorang empiris, tetapi dia sangat berbeda dengan para empiris lainnya. Apa sih yang membedakan? Dia begitu mengagumi metode matematis, baik matematika murni maupun aplikasinya. Jadi, pada mulanya, Thomas Hobbes ini menganalogikan manusia seperti jam tangan. Mengapa begitu? Karena manusia dapat bergerak dan bekerja, karena manusia adalah perangkat mekanis. Kemudian Thomas Hobbes mulai berpikir bahwa apa yang menggerakkan manusia adalah nafsunya. Nafsu yang paling kuat dalam diri manusia ternyata adalah nafsu untuk mempertahankan diri. Begitu katanya. Kehidupan manusia ternyata sebelum terbentuknya negara digambarkannya sebagai keadaan alamiah. Hakikatnya tersebut akan membawa manusia untuk saling bersaing dan berebut kuasa. Keadaan alamiah ini bagi Thomas Hobbes tidak seorang pun dapat menjamin bahwa dirinya tidak akan dibunuh atau dirampok makanannya ataupun pasangannya. Keadaan alamiah ini adalah keadaan perang. Tidak ada sesuatu yang bisa mencegah orang untuk tidak membunuh, melukai, atau merampok orang lain. Begitu. Masih dengan topik yang sama, manusia sangat membutuhkan kekuasaan bersama untuk menghindari pertumpahan darah. Kebersamaan tersebut yang dikatakan sebagai kontrak atau perjanjian sosial, yang mana mendorong manusia untuk membentuk sebuah negara atau kedaulatan. Dan selanjutnya ada prinsip Thomas Hobbes dalam membangun negara, yaitu didasarkan pada kekuasaan mutlak seperti penguasa berkuasa atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kembali ke awal di mana saya mengatakan saya akan membandingkan pendapat yang disampaikan oleh John Locke dan Thomas Hobbes mengenai teori kontrak sosial ini, yaitu yang saya dapat adalah teori kontrak sosial menurut Thomas Hobbes dan John Locke terlihat sama, tetapi sebenarnya berbeda, di mana Thomas Hobbes melihat hakikat manusia sebagai serigala bagi manusia lainnya, di mana mereka tidak akan berhenti merampas milik manusia lainnya hingga kesejahteraan dan kebahagiaan mereka tercapai. Akan tetapi John Locke melihat manusia sebagai kertas putih tanpa noda, di mana manusia hidup dengan kebahagiaan dan kesejahteraan sampai mereka merasa memiliki sesuatu. Keinginan untuk memiliki membuat mereka saling berebut satu sama lain hingga terjadilah konflik dan perang.
Keluarnya mereka seirama dengan mengajukan kontrak sosial sebagai jalan perdamaian di mana negara akan menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi, negara ideal bagi mereka juga berbeda, harus mendambakan kekuasaan mutlak dan pemisahan kekuasaan. Dan yang terakhir, menurut pendapat saya, pemikiran Hobbes dapat dilihat dari kehidupan di Indonesia saat ini, di mana pajak merupakan cerminan dari teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes. Karena dalam hal ini, negara secara mutlak dan berkuasa penuh dalam menentukan aturan tentang dikewajibkannya pajak bagi rakyat. Maka di sini terlihat kekuasaan negara dalam mengatur kehidupan rakyatnya. Pemerintah membuat pajak untuk mengikat rakyatnya supaya patuh dan tunduk melaksanakan pajak. Thomas Hobbes berpendapat bahwa negara mempunyai kekuasaan absolut dan rakyat memberikan hak sepenuhnya kepada negara. Rakyat tidak dapat menentukan pajak atau bahkan menolaknya. Dan akhirnya di sini terlihat bahwa ada pemaksaan yang dilakukan negara terhadap rakyatnya. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.